lupa belum direkod. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh siswa yaitu, nah kita kembali lagi ke KD-nya. KD-nya di sini adalah sifat operasi hitung, ya, sifat operasi hitung. Berarti kalau nggak penjumlahan, perkalian, pembagian ataupun pengurangan. Nah, yang dilakukan guru itu memberikan kelereng kepada 5 orang siswa sebanyak 2 buah, masing-masing dapat 2. Nah, jadi ada 5 siswa ya, 5 siswa. Nah, masing-masing dapat pain gurunya gitu ya. Ya, maksudnya kayak gitu tuh. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh siswa yaitu A. Menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru. Enggak ya? Karena di sini gurunya tidak mengatakan bahwa saya memiliki kelereng jumlah sekian, saya bagikan ke anak sekian, enggak seperti itu ya. Menghitung berapa kali guru memberikan kelereng kepada siswanya itu juga tidak perlu gitu ya. Menghitung banyak siswa yang tidak mendapatkan kelereng, tidak, karena di atas sudah tertera semuanya dapat kelereng. Yang D ya, menghitung jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Jadi dihitung jumlah semua kelerengnya ada berapa asalnya. Berarti ini merupakan dari sifat operasi penjumlahan berulang atau ke perkalian gitu maksudnya. Apa ini? Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, guru matematika memberikan tugas kelompok siswa untuk mengukur panjang tiang bendera dengan menggunakan tongkat yang panjangnya 4 meter. Oh, sorry, ini pilihan gandanya kemarin ada yang rancu nih saya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ini pertama tongkat panjangnya 4 meter. Salah satu siswa mendirikan tongkatnya tegak lurus dengan tanah, sedangkan siswa lain mengukur panjang tongkat panjangannya. Kemudian yang bendera dapat dilihatkan yaitu bayangan tiang bendera kembalinya memberikan ini ya tiang benda yang panjang bayangan tongkat 2 meter. Nah, hitunglah tinggi. Ya, ini merupakan materi kesebangunan. Kita bandingkan tinggi banding tinggi nah, bayangan di bayangan dari perkembangan dari ya, atau boleh juga boleh bandingkan jadi ini sama ini hasilnya sama aja. Oke ya, ini sama ya, itu ya, mau pakai yang mana silakan. Kalian sang. Jadi balik ada 5 pakai semacam 20 itu. Pokok nggak ada di pilihan ganda. Nggak tahu nih pilihan gandanya yang nyeleneh. Jawabannya tinggi tiang bendera itu 10 meter ya. Mungkin ini kebanyakan 0 ya itu ya. Oke, next. Apa ini? Wait, balik lagi Pak Aziz sebentar, sorry. Desi tadi nggak ini karena terus putus suaranya. Oke. Memang soal ini kemarin kita sempat bahas. Ini jawabannya 10 kan ya? Ya. Bukan 100 kan? Benar. Bukan. Oh, iya. Karena memang kemarin soal ini salah, kunci jawabannya salah. Jadi yang benar itu adalah 10. Ini soal ada keluar kemarin di UP saat kami UP. Ini ada soal keluar di UP dan teman-teman nanti bisa dilihatin ya dari kisi-kisinya. Jangan hanya terfokus pada soal yang ini karena bisa jadi nanti soalnya berbeda. Ya. Kesebangunan pada segitiga atau segi 4 dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi 4 yang diberikan.
ya. Nanti bisa jadi bukan segitiga tapi juga per segi 4 gitu. Silakan Pak Aziz dilanjutkan. Intinya pada kesebangunan itu adalah membandingkan posisi atau sisi yang sama gitu ya. Nanti tak buat ada contoh lagi ya? Nggak ada kayaknya deh. Tapi nanti dibuat contoh bisa buat soal. Ini apa ini? Prisma, bangun ruang ya. Prisma segi 4, ukuran panjangnya 20, lebarnya 12, tingginya 10. Sebuah 5 segi 4 memiliki ukuran 25 kali 8 dan tingginya 30. Berikut pernyataan yang benar. Nah, ini kayak soal AKM ini. Jadi ada berbagai, ada volume, ada luas yang harus dicari gitu ya. Nanti baru dibandingkan mana yang benar di antara persamaan-persamaan tersebut. Oke, saya refresh dulu. 12 kali. Ini prismanya adalah prisma segi 4, berarti panjang. Oke ya, kita kembali dulu ya. Apapun itu dari luas tinggi. Nah, tergantung alasnya apa gitu. Kalau prisma segitiga ya tinggal setengah alas kali tinggi untuk luas alasnya. Kalau ini di sini adalah segi 4, maka alas panjang kali lebar ya. 30 kali 12 kali 10 kali 4 kemudian rumah itu adalah sebagai diplom ketika keluarnya di segala segi 4 maka 5 8 kali tingginya 10 ya 25 kali 8, kalau 25 kali 4 100, berarti kali 8 jadi 2. Bisa dibandingkan volume 5. Oh, berarti ini udah benar. Nah, ini udah langsung benar ya, yang A ya. Ayah, yang dijawab. Ya, jangan. Ayah lagi B. belajar. Kalau nyari yang B ya, sama ya. Luas permukaan limas lebih kecil daripada luas permukaan prisma. Ini kalau yang limas secara gambaran lebih besar punyanya prisma ya, kalau menghitung luas ya, karena luas itu yang dihitung adalah permukaan. Padahal permukaan prisma itu ada berapa ini? 1 atas bawah 1, tutupnya 1, sisi sampingnya ada 4. Secara logika lebih besar gitu ya. Jadi pada bangun ruang pada intinya adalah kami diusul kemudian rumusnya ya. Oke, yang pertama saya coba simpulkan dari bangun ruang ini ya. Volume tabung Pak Ajis, putus-putus suaranya Pak. Tinggi Aziz, dalam suaranya putus-putus. putus-putus po. Tadi pas lagi menjelaskan kok putus-putus gitu. Saat lagi nanya kayak gini malah. Ya simpelnya sini. Ikut belajar sini. Habis ini kira ya. Habis ini kira yang belajar. Kalau Mas kita belum dengan tiga jadi ya di sini gitu ya. Intinya di sini. Jadi nggak perlu ngapalin semuanya, tapi kalau apal kayak gini tinggal luas alasnya menyesuaikan. Itu bangun ruang. Mohon maaf Pak Aziz. Dalam
Ini Pak, boleh Pak diulangi lagi Pak, volume prisma. Kalau PT ini volume apa tadi Pak? Mana nih? Ini prisma. Tank tabung. Oh, tabung. Ya, tabung itu prisma. Kan ini bus yang ini ya, bus. Ih, dapat uang. Volume tabung, volume kubus ya. Volume balok gitu Pak. Rois minta tangan. White kok hilang. Iya dah. Mas, Rois jeruk balik ya? Ya, paham ya. Ini ya. Next, lanjut. Diberikan paparan berbasis konstruksi materi bangun datar serta bangun ruang. Ini ada diberikan beberapa langkah-langkah ya untuk membelajarkan siswa pada topik volume bola. Ini sorry, ini nomor 1 kayaknya saya revisi kayaknya ya, soalnya yang kayak yang keliru deh. Nomor 1 itu bukan merumuskan rumus luas permukaan kerucut, tapi merumuskan volume kerucut. Ya, di sini untuk membelajarkan volume kerucut. Nah, kita lihat di sini ya. Yang nomor 1 volume kerucut, nomor 2 memberikan permasalahan bagaimana rumus atau konsep dari volume bola jika menggunakan volume kerucut untuk mencarinya. 3 merumuskan pengertian volume bola. 4 menanyakan banyak perpindahan pasir. 5 memberikan soal tentang volume bola. 6 menugaskan siswa untuk mengisi pasir secara penuh. Oke, yang pertama kita ini dulu deh. Ini tujuannya adalah topik volume yang memberikan soal volume ini taruh di paling terakhir. Paling terakhir ya. Terus memberikan permasalahan bagaimana ini pengertian volume bola itu berarti terlibat banyak. Kebalik ya, saya ngambilnya dari belakang, dari kesimpulannya. Ini tujuannya mau kemana, maksudnya gitu loh. Nah, saya tuh biasanya kayak gitu tuh. Mana yang nggak mungkin dari pilihan ganda itu yang akan saya hilangkan gitu loh. Kayak gini nih, ini kan 5 itu di tengah ya, 3 itu 5 ini sah. Gitu. Kemudian terus mana lagi, ini kan berawal di bola kan ya, lomba apa gitu ya. Volume bola itu adalah kali om kerucut. Nah, Aku gemes asal ya, mula sinyalnya parah. Pak Aziz, sinyalmu parah, serius. bentar tak masuk pakai HP deh. Biar ini pakai menjelaskan, ini dicoret-coret, HP-nya buat menjelaskan gitu. Aku gemes, pengen belajar juga soalnya. Jadi sebelum masuk ke volume bola, siswa itu tahu dulu volume kerucut, ngerti loh. Berarti ini tak matiin ya, nggak mute ya. Coba Yes. Budes di mute, saya di mute. Oke. Coba pakai yang lain, mana dia? Anuannya, yang lain. Perangkat yang lain sudah masuk belum?
Saya di mute Bu Des. Udah di mute, tapi yang ininya, yang satuannya itu volumenya dikecilin. Iya, Biar sorry. nggak short. Oke. Lewat mana sih? Atau dipakein headset dianya yang ini, biar nggak kedengeran suaranya. Atau di beneran volumenya dikecilin sekali. Udah, Oke, silakan. jelas suaraku. Jelas lah. Masih mau nih ya? Masih storing cuy, masih storing. Pakein headset berarti itu. Yang untuk menjelaskannya itu pakai headset, HP-nya nggak usah pakai headset. Dah. Tuh, mana anuannya? Mana anuannya? Anuannya ngilang. Anaknya Kenapa? Bude. Mana muka aku dudul. Oke, lanjut silakan. Tadi sampai mana? Tadi sampai Pak Aziz saat mencari opsi itu liatin tujuannya kemana dulu nih, maunya apa nih soal nih. Oh iya nih. Aziz ngambil dari belakang. Ini padahal yang diminta adalah menentukan volume bola. Memberikan permasalahan bagaimana rumus atau konsep dari volume bola jika menggunakan volume kerucut untuk mencarinya. Dari permasalahan judulnya. Ya. Itu permasalahan judul yang diberikan. Ya. Kemudian langkah-langkah untuk mendapatkan itu. Biasanya kalau volume itu menggunakan air. Kalau enggak air ya pasir gitu ya. Kadang-kadang kalau praktek kayak seperti itu ya. Setelah nomor 2 berarti nomor 6 menugaskan siswa untuk mengisi pasir secara penuh pada kerucut untuk lalu memindahkan pada bola. Jadi dipindahkan, nanti dipindahkannya berapa kali gitu ya. Jadi 6, kemudian menanyakan banyak perpindahan pasir yang diperlukan. Itu 4. Jadi perpindahannya ada berapa kali. Ini langsung aja perpindahannya ada 4 kali. Ini kayaknya udah pada tahu lah ada rumus ini ya. Volume bola itu adalah 4 kali volume kerucut. Volume kerucut ini adalah volume 5. Jadi ngapalinnya kan kayak gitu. Maka kita bisa dapat volume bola itu apa. Kalau misal lupa gitu ya. Lanjut. Ini. Kadang-kadang saya mengerjakan soal seperti ini. Cara mainnya logika gitu. Ya apapun yang penting cara cepat gitu. Karena saat ujian kan kita ngejar satu ujian nih. Tetap. Ya. Ini apa ini? Diketahui total penjualan motor di dealer Honda Sokro Aminoto selama 2020 adalah 720 buah. Jadi totalnya ada 720. Ya. Berapa banyak motor PCX? Motor PCX itu di sini lebih dari setengahnya, yang merah ya. Lebih dari separuh. Ya, kalau dibuat derajat ya lebih dari 180. Atau kalau mau dibuat derajat, berapa derajatnya? Berarti 360 dikurangi 60 kurangi 90. Tapi aku kurang hitung yang ini males deh. Nuangnya males. Karena bisa dilihat pilihan gandanya aja. Ini lebih dari separuh lah. Separuhnya 720 itu kan 360. Berarti jawabannya yang lebih dari 360 udah pasti A. Ya wis ngono wae. Ini rasa ngitung-ngitung kayak gini. Tapi kalau apa Pak, coba dijelasin pakai cara ngitung juga Pak. Oh iya. Di sini yang PCX apanya ini ukuran derajatnya berarti kalau satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Nah ini sudah kepotong 90, sudah kepotong 60. Maka sisanya adalah untuk PCX ini. Yaitu sisanya adalah 360 kurangi 150 ini ya hasil dari ini. Maka kurangnya sisanya yaitu 210. Ini derajatnya.
Karena yang diketahui adalah keseluruhan, berarti PCX itu sendiri didapat dari 210 derajat per, karena keseluruhan ini ya, jadi bawahnya adalah per 360 dikali 720. Ini bisa disederhanakan. Oh, 72 bisa dibagi 36. Ya. Berarti 210 dikali 2 sama dengan 420. Itu jawabannya. Bekono. Makasih Pak. Oke, Sama-sama. tergantung teman-teman mau pakai yang mana ya, cara yang paling cepat atau pakai cara hitung-hitungan biar fix seperti itu. Pindahkan otaknya, Pak. Kalau yang diketahui punyanya motor Beat ya, kalau yang diketahui punyanya motor Beat, misal kita buat soal lagi ya, diketahui punyanya Beat ini, misal ini punyanya Beat adalah 100, ngono. Maka yang tanyakan PCX ya, berarti 210. Ini misal soalnya saya ganti ya, per 60 kali 100. Misal itu. Jadi tergantung yang diketahui. Karena yang diketahui ini adalah jumlah, maka pernya per 360. Ini mengikuti apa yang diketahui untuk pembaginya ini. Begitu. Saya lanjut. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku. Amin memutuskan untuk membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, ya, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Ini FPB ya, Bapak Ibu ya. Ini FPB karena akan dibagi, berarti FPB. FPB itu menggunakan apa biasanya Bapak Ibu? Biasanya melakukan faktor pakai tabel. Bagi 2. Bagi 2 ini dapat 48. Ini dapat 71. Bagi 2. Bisa nggak bagi 2? Bagi 2 itu yang 71 nggak bisa. Nggak usah bagi 2 ya. Bagi 2 deh. Yang 48 kan bisa. Tapi kalau ini tidak bisa membagi keduanya, itu nanti nggak usah dihitung. Yang bisa membagi keduanya kita tandai. 24, 71 nggak bisa bagi 2, biarkan. Terus ini dibagi 2 lagi. 12. Ini 71. Ini dibagi 2 lagi. Ini 6. Ini benar nggak ini soal? Berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Ini soal ngarang ki. Nggak ada FPB-nya ya? FPB-nya 2 ya? Oke, ini kayaknya soalnya saya ralat nih ya. Nanti soalnya saya ralat deh. Nah, ini 3. Ini masih 71 ya. 71 itu bilangan prima bukan sih? Oke, ini FPB-nya 2. Soal ini saya ralat berarti ya. Ubah soal. Maka berapa teman terbanyak yang sorry, ini soalnya saya ganti berapa buku yang didapat masing-masing anak. Ini saya kembangkan soalnya. Karena soalnya keliru.
Nah, Wait, setelah ketemu FEB-nya, Pak Aziz. Kalau misalnya dipertanyakan di sini adalah berapa buku yang didapatkan masing-masing anak? Masing-masing anaknya kan belum diketahui di sini. makanya pakai FEB yang dibagi, makanya yang diketahui itu pakai FEB dapat 2 anak Gitu. pengembangan. Jadi nggak hanya cari FEB-nya doang. Setelah dapat ini, berarti masing-masing anak dapat 96 dibagi 2, jadinya 48. Gono. Jadi kalau biasanya kan cuma nyari FPB-nya, berapa anak yang harus dibagi, berapa banyak anak yang itu mendapatkan jumlah yang sama, atau nyari FPB-nya. Tapi kalau anaknya dapat berapa buku, anaknya dapat berapa buku cerita, buku pelajaran, ini buku pelajarannya, sorry ya. Ini buku kabeh. Gono, Budes. Yes, 2. Benar. Berapa buku ya? Wait, balik lagi belum? Belum. Belum lah. Balik lagi. Oke. Berapa buku yang didapatkan masing-masing anak? Oke. Yang didapatkan masing-masing anak itu adalah 2 buku ya. 48 orang itu dapat 2 buku. Oke. Putra sama putri. Akan slide ya aku. Yang 142-nya Mbak, Pak, ini pakai Pak. Buku kenapa? Cerita 42. Ya kalau mau yang tanyakan yang buku pelajaran, buku cerita berarti 142 dibagi 2. Jadi kita bagi anaknya cuma ke 2 anak. Iya, yang ditanya buku pelajaran aja ya Pak. Iya, yang tanya buku pelajaran, yang saya tanya di sini gitu. Yang saya ralat itu. Iya benar. Harus jeli. Oh, aku ya mau coba soal orang delok, tapi ternyata ya setelah dianalisis ya bisa diubah. Oke, thank you Beb. Lanjut. Barisan aritmatika. Emang SD ada aritmatika ya? Bodoh, emang buat SD, ini buat guru SD, Dudul. Hah? Ini kan soal buat guru SD. Emang kita lagi anuan guru anak SD. Oh iya. Yang dites guru SD ya? Guru SD. Aritmatika apa aja Bapak Ibu? SD nggak ada pelajaran itu. Aritmatika apa aritmatika? Aritmatika, ya Allah tulisan apik banget. Aritmatika itu selisih sama gitu aja kuncinya. Contoh 2, 5, 8, 11, 14. Ya, pokoknya yang ini lah ya, lompat-lompatannya sama gitu. Bedanya. Iya, bedanya sama. Rumusnya ada loh. Rumus barisan aritmatika suku ke N yaitu A tambah N min 1 kali B. Apa kuwi? Yang benar itu A itu suku pertama, B itu beda. Yang diketahui apa? Suku pertamanya 30 dan suku ke 11-nya 60. Bedanya belum tahu. Dari sini kita peroleh U11 sama dengan A plus N-1. Ini aku kebiasaan kalau ngerjain itu selalu nulis rumus gitu ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Hafal gitu ya. 30 tambah, karena suku ke 11, 11 kurangi 1, 10 kali. Bedanya belum tahu. Ini ke sini ya, dikurangkan jadi 30 sama dengan 10B. Hah? Iya benar. Ya, B-nya sama dengan 3. Berarti pertanyaannya adalah suku ke 45. Maka A plus 44B ya. A-nya itu tadi berapa A-nya? A-nya 30 tambah 44 kali 3. Ayo 44 kali 3 berapa? 30. Kadang-kadang aku nggak ngitung. Udah biarin aja 4 kali 3 belakangnya kan 2.
2 tambah 0. 2. Cari pilihan ganda yang belakangnya 2 gitu. Tapi ngawur yo. Lah kalau guru matematika ngawur mah kita mah santai. Iya, biasanya nggak ngelihat sampai hasil akhir gitu loh. Ya, soalnya pilihan ganda yang belakangnya 2 cuma 1 gitu. Ngapain buang-buang waktu gitu loh. Duh, otaknya Bapak emang jos. Apa ki? Dia Diagram. jos gara-gara udah aki-aki, Bu. Dia udah zaman dulu PPG-nya, udah zaman-zaman Apaan? pakan pokoknya. Hebat benar, Bu. Diagram apa meneh ki? Nih diagram ini wae. Kita langsung lihat pilihan ganda nih. Ini 5 sama 10. 5 itu separuhnya 10 ya. Yang 5 itu adalah yang biru. Yang 10 itu yang merah. 5 separuhnya 10. Ini di atasnya 10 berarti salah. Nah, ini 5 separuhnya 10. Kemungkinan benar. Ini 8 berarti salah. Ini 5 sama 8 salah. Ini 4 ya. Padahal harusnya 5 berarti salah. Ya udah, itu aja kalau diagram. Enak banget. Mana yang salah? Lanjutnya. Ulang lagi Pak, jangan cepet-cepet Pak. Aduh. Ini mah gampang, Bu. Iya, gampang Nggak ada- banget, Bu. Nggak Aduh, ada ya Allah. rumusnya. Enggak, kalau masalah diagram langsung lihat pilihan ganda. Ya, Yang salah coret. Dan yang mungkin benar itu dikunci dulu. Tapi nggak usah diselesaiin gitu loh. Yes. Ulang pelan-pelan lagi, Pak. Dari Ini awal. ya. Ngelihat satu poin RT1. RT1 itu kan yang ini yang merah, yang biru ya. 5, yang merah 10. Berarti kan 5 itu harusnya di bawahnya 10 gitu ya. Yang biru harusnya di bawahnya merah. Ini loh. Ini biru ini harusnya di bawahnya merah. Tapi ini di atasnya, berarti salah. Oh, iya, iya. Terus yang lihat ini. Ini di bawahnya, kemungkinan benar. Ini juga di bawahnya, tapi angkanya yang merah itu 8. Harusnya ini ya. Harusnya 10. Oh. Salah. Ini di bawahnya tapi di 8. Ya salah meneh. Salah menang. Apa meneh Salah iki meneh. ning dhuwure? Apalagi kui. Aduh, Ya wis ngono wae. enak banget, Iya, Bapak. Mantap, Pak Jis. Iya. Lihat Kalau yang ini mah gampang, Bu. gambarnya. Yang ini mah Iya, gampang, nggak harus ada jeli anunya. juga, Bu. Tapi caranya itu, Bu. Kita sering benar. bahas satu. Sebentar, apa sih yang Bu? Ini kan nggak ada cara apapun, cuma tinggal dilihatin aja di satu RT-nya aja. Misalnya kita lihat di RT 01, nggak usah liatin yang ke belakangnya, karena kan yang kita bandingkan itu yang RT 01 aja, mana kira-kira yang benar. Gitu. Triknya biar cepet. Lanjut Pak Aziz. Maaf, Bu. Pertanyaannya tadi apa sih, Bu? Diagramnya itu, Cuman diagram aja, diagram yang sesuai. jika disajikan dalam diagram batang, maka diagram tepat. Oh, Iya. iya. Ya? Ya, makasih, Bu. Ini membaca diagram garis lingkaran batang. Kalau diagram lingkaran perbandingannya ya besarannya sudutnya. Kalau ini kan 5 sama 10, berarti nanti perbandingan sudutnya ya separone gitu. Ngelihatnya itu ada yang separone, apa nanti ada yang sepertiganya kayak gitu. Apa iki? Si debit. Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter. Bak air tersebut mempunyai 2 lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Oke, yang pertama itu adalah 150 liter per menit. Yang kedua adalah 50 liter per menit. Maka tersebut dapat dikosongkan dalam waktu titik-titik. Nah, total berarti 1 menit itu adalah 200 ya, liter per menit. Dengan 2 lubang yang berbeda, airnya yang keluar adalah
200 liter per menit. Ada berapa waktu yang diperlukan untuk mengosongkan? Berarti gimana caranya nih? Berarti 9.000 pakai 0 ya. Dibagi 200. Mau udah jawabannya 45. Tapi Nah, gampang banget. Iya gampang banget kan? Gampang banget, Pak. Waktu itu kok susah banget. Ya udah gampang kan? Udah bisa ya? Kamu gampang sih. Ulangi Aku nggak Pak. nemu-nemu. 200 dari mana Pak? 200 dari mana? Penjumlahan ini, Bu. 150 ditambah Kan 2 lubang ya, Bu. Nih, 2 lubang bareng-bareng keluarnya bareng-bareng itu lah, Bu. Duh. Ini 50 kan keluarnya ini 200. 10. Kemudian 9.000 dibagi 200. Ya Allah, Pak Ajis, Pak Ajis. Gak mikir ke situ. Aja dipikir, Bu. Digarap. Tetap aja, Pak. Nggak ketemu, Pak. Udah dipikir, udah digarap, nggak ketemu. Apalagi nggak dipikir. Malah bersepeda dari kota A ke arah utara. Cuma Utara itu kalau di peta itu di atas ya. Ini posisi awal falah. Kalau ke utara berarti ke atas. 30. Kemudian selama 2 jam kemudian berbelok ke arah timur. Timur itu berarti di kanan. 20. Oh, sorry. Di sini selama 2 jam. Kalau 1 jamnya 30 berarti 2 jam berarti 60 ya Bapak Ibu ya. Jaraknya mana tuh loh. Terus ke arah timur 20 km per jam selama 1,5 jam. Yang 1 jam 20, yang setengah jam 10. Berarti ini 30. Kemudian istirahat setengah jam, melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam. Dengan kecepatan 10. Berarti kalau 1 jam 10, 2 jam berarti 20. Tiba di kota B. Oh ini tadi kota A ya. Kota A, ngapain F? Pertanyaannya jarak. Yang dihitung jarak tuh ini. Ya, biar pokoknya beda. Ini jarak. Yang dihitung nih. Pakai apa ini Bapak Ibu? Kita ke sini. Ini 30. Ini 40. Triple Pitagoras. Kalau apal, nggak perlu ngitung. 3, 4 berarti sini 5. Nah. Paham ya? Enggak, Pak. Kalau ada nggak lihat penjelasan Pak. Pak, kalau ada nggak yang pakai rumus gitu, Pak? Ya ini kalau apal kan orang hitung ya. Kalau nggak apal Mungkin hitung. rumus Pitagorasnya kali Pak Aziz. Ya ini. Nah, Dengan akar dari 30 Ngerti nggak? kuadrat Enggak. tambah 40 kuadrat. Berarti akar dari 900 tambah 1.600. iya. Gede banget ya. Jadi Iya, pikir. pusing juga ya, Pak. Sangat tambah 16. Selawe. Nole loro. Nole Iya. loro nih akar metu 1, selawe di akar 5. Wis. 50. 50. Bahasa Indonesia di sini nggak cuma orang Jawa. Iya. Mantap banget Pak Aziz. Pak Ajis, yang 40 tadi dari mana Pak Ajis? 40 itu 60 kurangi 20. Oh iya. Makasih Pak Ajis. Apa iki? Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Setengahnya terisi air. Tinggi bak mandi. Ini yang tanyakan tinggi bak mandi bukan tinggi air. Berarti tinggi bak mandi kita harus nyari volume kubus.
volume kubus ini ada setengahnya diisi air. Berarti volume kubus itu adalah 2 kalinya. 2 kali dari 389, 344. Piro kuwi? Akeh. 4 kali 2, 8, 8, 6, 18, 7. 7 mana ya? Salah ora ki aku. Anggap aja bener. Bener ya? Betul. Bener. Berarti tinggi ini adalah, ini kan kalau tinggi kan berarti ini S pangkat 3 ya. Harus ngitung ya. Ngarang ya. Tes. Kalau 1 pangkat 3 itu kan belakangnya 1. 2 pangkat 3 belakangnya 8. Kalau 3 pangkat 3 belakangnya berapa ayo? 7. Kalau 4 pangkat 3 belakangnya 4. Kalau 5 pangkat 3 belakangnya 5. Kalau 6 pangkat 3 belakangnya 6. Kalau 7 pangkat 3 belakangnya 3. Kalau 8 pangkat 3 belakangnya berapa? 2 ya. Kalau 9 pangkat 3 belakangnya 9. Maksud ora ki? Di sini adalah belakangnya 8. Berarti kita nyari yang belakangnya 8. Berarti jawaban akhirnya itu belakangnya 2. Ini. Aku ora garem goleki akar iki piro mana iki lho. Nah, ini 100. Kalau 100 pangkat 3 berarti 0 tambah akeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta. Ini padahal kurang dari ya. Kurang dari 1 juta. Berarti jawabannya kurang dari 100. Ya wis, iki jawabannya. 92. Mumet ora ya penjelasanku? Mumet, Ya, mumet, Pak. Habis anak teman. Paham, Pak? Paham ya? Pak. Paham. Nek ora paham ya ketemu iki yang golek siji-siji kan ngono. Sing ketemu iki. Tapi nek aku males. Oke. I see. Berarti ini setengah ya? Setengah dari airnya ya? Dikalikan 2 berarti. Ya kan? Iya. Oke, setengah terisi. Oke, udah masuk. Good. Lanjut. Teliti ya. Di sini tinggi bak bukan tinggi air. Oke. Bu Ida membayar zakat. Woi, taat zakat ya. 250.000 yang setara 2,5% dari penghasilannya. Berarti penghasilannya piro? Embuh. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan teliti telah ya. Berarti 2,5% dari penghasilan sama dengan 250.000. Berarti penghasilan itu sama dengan 250.000 dibagi 2,5. Mumet ora nek ngene. Mumet aja ngene sik lah. Aku ya mumet. Ora ono bayangan. Ngene wae. 2,5 per 100. Jadi P sama dengan 25000 dikali 100 per 2,5. Mumet ora ono koma-koma. Nek aku sih mumet. Maaf Pak, pakai bahasa Indonesia. Ya, mumet enggak kalau ada koma? Kalau aku mumet. Iya, bingung Pak. Ganti ya. Pindah nolnya aja nanti. Saya ganti ya. Nah.
Berarti jadinya 1. berapa nih? 10 juta. 10.000 kali 10 juta ya? Ya, 10 juta, Pak. 10.000 kali 1.000. Ya, 10.000 kali 1.000 10 juta. Bener kan nih 10 juta nih? Betul, Pak. 10 juta berarti sisanya berapa nih sisanya? 10 juta. 750. 7.750.000. 9 juta. 9.750.000. Ya. Biasanya mama kalau masalah duit cepet ya. Tumben Lelet. Cepet ngenteke loh yo. Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu mana nih? Setengah ya. Setengah dari sisanya digunakan kebutuhan sehari-hari. Berarti untuk kebutuhan itu setengah ya. Untuk kebutuhan itu setengahnya. Setengah kali 9, 7, 50. Tuh kalau 9 berarti 4. 450. Ini 8, ini 7, 5. Ngapain ada titik di sini? Komennya 0. Bener lagi. Bener ya? Terus apa? Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 15/55. Angel teman. Kenapa nggak 1/5 aja? Kebutuhan lain itu 1/5 ya. Lain. Itu 1/5. Kali 4, 8, 7, 5. Berarti 9, 7, 5. Nah, ini untuk lain-lain. Sisanya ditabung. Yang sisanya berapa? Berarti untuk mencari sisa gimana caranya? Ya 10 juta kurangi zakat. 10 juta kini oleh kita toh. 6, Pak. 7, Pak. 10 juta. Zakatnya 250.000. Ini kan sudah tadi. 3 juta hasilnya, Pak. Ini kan 10 sudah juta. tadi. 975 dikurangi 400 segini, sisa kan berarti tinggal sisanya adalah 4.875 dikurangi 975 aja. 3 juta hasilnya. Ya wis dihitung, piro? Banyak banget lu ngitung dari jauh ke jauh. Sini aja kurangin 4.875 kurang 945, selesai, nemu nggak tahu berapa. Ya, dah kayak gitulah. Oke Pak Aziz, akhirnya ngerti. Ya net tersesat ya. Silakan kembali ke jalan yang benar. Apa iki? Ini SD nomor yang ini ya? Ada lagi ini SD ya? Guru SD Pak Aziz, guru Oh SD. iya, guru SD. Saya kaget dapat FR kayak gini, FR. Aduh, keceplosan deh FR. Saya kaget dapat kiriman kayak gini kok kaget ya. Emang soal kayak gini diajarkan wah. Siapa yang ngirimin? Entah tuh macam mak jambak. Oke, lanjut. Aku adalah sebuah bilangan. Ini kayak main tebak-tebakan nih. Selisih 2 kali kuadrat. Misalkan bilangan ini, bilangan aku adalah A. Aku adalah bilangan A. Selisih 2 kali kuadrat. 2 kali kuadrat selisihnya dengan 5 kali bilangan itu, 5 kali aku, ya, sama dengan 3.
Paham nggak? Paham lah. Masa nggak paham? Saya aja bingung. Bingung ini, Pak. Apalagi aku. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih kan berarti nanti dikurangi. 2 kali kuadrat aku, ini aku ya. Ini aku. 2 kali kuadrat aku, ya. Ini dengan berarti tadi kembali ke selisih. Berarti kurang. 5 kali aku, ini aku. Bilangan itu aku. 5A. Oh no. Maka jadilah seperti ini. Kita jadiin satu ruas. Di persamaan kuadrat, Pak. Betul. Ada ya di PGSD ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. SMA itu. Oh, SMA ya. Keluar nggak kemarin di UP Bu Desi? Kalau nggak Ini- keluar, nah. Ini Desi kemarin nggak nemu. Mungkin siapa tahu teman-teman yang lain ada kemarin. Desi nggak tahu sih. Coba aja nggak apa-apa. Kita bahas aja dulu. Abaikan ya. Selisih ya. Jangan. Jangan, Pak. Lanjut, Pak. Ini 2 kuncinya di 2 nih. Berarti nanti di sini 2. Ini 2A. Ini 2A. 2 kali 3 min 6. Berapa kali berapa yang ketemunya min 6? Yang dijumlahkan ketemunya min 5. Yaitu min 6 sama plus 1. Berarti min 6. Ini plus 1. Di antara kedua ini, yang bisa dibagi 2 adalah yang depan. Berarti kalau depan dibagi 2 jadinya A min 3. Yang belakang 2A plus 1. Nah, A min 3. Ini kan tadi sama dengan 0 ya? Sama dengan 0. Atau 2A plus 1 sama dengan 0. Jadi yang depan A sama dengan 3. Atau ini 2A sama dengan min 1. A sama dengan min 1/2. Selesai. Mana jawabannya nih? Setengah, min setengah sama 3. Pusing ya? Aku juga pusing ya? Iya, Pak. Gimana itu tadi? Pusing Pak, nggak ngerti. Nggak ngerti nih. Kalau udah tahu simbolnya 2A kuadrat min 5A Iya, ya udah. berdoa aja ini nggak keluar. Amin. Ya. Apa nih? Ini keluar nggak Bu Desi? Ada, Pak. Ada papasan Selamat ada gitu. Waktu menyusulnya berapa tuh ada. Ada itu. Ini di screenshot aja Bapak Ibu. Siapa tahu nanti butuh gitu. Ini rumusnya kayak gini ya. Tahu nih dapat rumus dari mana kayak gini? Terus itu penjelasannya gimana? Nah, penjelasannya lihat soal aja ya. Lina dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Jadi dari Surabaya mau ke Semarang. Semarang tadi banjir ya. Lina berangkat pukul 6.40. Ya. Lina itu berangkat pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Leni berangkat pukul 7 dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Leni menyusul Lina? Ya, ini menyusul. Berarti nanti kita cari selisih. Karena ini waktunya berbeda ya. Kita nyari selisih jaraknya nih. 6.40 sama 7 selisih waktunya adalah 20 menit. 20 menit ya. Tadi kita pakai cara yang menyusul, berarti yang ini ya. Oke. Kita cari selisih jaraknya dulu nih ya. Selisih jarak
Berarti dari Lina sudah berjalan 20 menit. 20 menit itu kalau diubah ke jam berarti berapa? 1/5 jam ya? Per Per 3. 6. Oh, sepertiga ya? Ya. Ya, sepertiga. Ya, sepertiga, Pak. Iya, kirain dengerin suaraku ngantuk, jadi saya tanya gitu. Enggak lah, Pak. Enggak ya. Sepertiga kali mana nih? 60. Berarti 20. Sudah jalan 20 kilometer. Ya, Lina sudah jalan 20 kilometer. Nah, ya udah kalau udah dapat seperti ini, kita kembali lagi ke rumus ini kan selisih jarak per kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Berarti waktu untuk menyusul selisih jarak 20 per kecepatan 2 ya 70 kurangi 60. Berarti 20 per 10 ya 2 jam. 2 jam. Pukul berapa kalian ini menyusul Lina? Ya berarti 2 jam kemudian deh setelah apa? Setelah ini berangkat. 9. 9. Kenapa, Pak? Ya, maaf, Pak. Kenapa itu dipakai yang Lina, Pak? Jaraknya, Pak. Enggak dipakai Leni, jarak Leni, Pak. Jaraknya. Ya. Ini jarak selisih perjalanan gitu ya. Karena Linanya jalan duluan gitu loh. Linanya udah jalan duluan. Jalan duluan selama Ini calik 20 menit. lah. Nah, selama 20 menit jalan duluannya sudah berapa kilometer gitu. Kira ini namanya apa? Ngapain? Next. Ini soal yang setipe sih sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Cuma tak ulang-ulang atau mau dicoba sendiri gitu. Jadi soal yang setipe ini saya ulang itu saya harapkan biar bisa mencoba gitu loh. Kalau nggak mencoba ya kita coba ulangi lagi dengan cara yang sama. Apakah nanti ketemunya sama gitu ya. Oh ini berpapasan guys. Kalau tadi kan menyusul. Ya, ini berbeda ya. Ini berpapasan kalau tadi menyusul. Bedanya di mana sih kalau berpapasan sama menyusul? Nah kita lihat dulu. Mau ketukar saya nanti. Nah, kalau berpapasan. Ya malah hapus. Kecoret. Tal. Ini kalau berpapasan. Waktu berbeda itu pakai yang ini. Jarak total kurangi selisih jarak. Ya, tapi tetap kita harus nyari selisih jarak kan gitu. Bedanya di bawahnya ini dijumlah. Jadi soal tipe seperti ini ada 3 ya. Kalau yang pertama papasan tapi berangkatnya bareng gitu loh. Berangkatnya bareng, cuman beda arah. Nanti berpapasan di tengah jalan gitu loh. Tapi kalau berpapasan dengan mantan biasanya malah balik kanan gitu ya. Enggak, aku samperin. Jadi samperin langsung ambil golok. Iya, jadi ada 3 tipe soal. Yang pertama adalah berpapasan berangkatnya sama, artinya waktunya sama gitu ya. Sama-sama berangkat jam 7, cuman beda arah. Gitu ya, berlawanan. Itu rumusnya jarak total ya tinggal jaraknya kan 1 ya. Jarak total dibagi dengan jumlah kecepatan. Itu waktu berpapasan. Enggak nanti pertanyaannya berpapasan. Ini biasanya berpapasan cuman waktunya sih ya jam berapa berpapasan ya, seperti itu. Karena berangkatnya sama ya nggak masalah. Tinggal menjumlahkan saja dengan waktunya, jamnya. Ya kita pakai yang kedua ini karena kita ini berpapasan, soalnya berpapasan, waktunya berbeda. Mana tadi soalnya?
jaraknya 127. Terus Putri itu berangkat jam 8.30, kecepatannya 42 km per jam. Terus kita berangkatnya jam 10, lama amat. Itu kecepatannya 54. Berarti Putri sudah jalan berapa kilometer? Sama kayak tadi, selisih jaraknya itu ngambilnya punya Putri, karena Putri duluan berangkat. Berarti selisihnya, kok papan tulisku miring-miring? Apa uang sing miring? Ngantuk ya. Orangnya kayak miring dikit. Padahal udah dibuat yang ada garisnya. Selisihnya berarti dari ambil punyanya Putri, yaitu kecepatannya kali waktunya. Perbedaannya berarti dari jam 8:30 ke jam 10, 1,5 jam ya. 3/2 kali 42. 21 kali 3. Berapa? 63 kilometer. Ini selisihnya. Waktu perpapasan. Maka ini rumusnya, biar nggak lupa, jarak kurangi selisih per kecepatan 1 tambah kecepatan 2 atau jumlah kecepatan. Ya, ini sama dengan jaraknya 127 kurangi 63 per jumlah kecepatan 42 ditambah 54. Berarti 127 kurangi 63 itu berapa? Ayo, ini 6, 56 ya. Benar nggak ini? Salah lah. Masa 56? 64. Nah, iya 64. 64 dibagi 42 tambah 54 yaitu 90. Maka ini dapat kalau disederhanakan jadinya bagi berapa ya? Dibagi 32. Bagi 32 dapat 2/3 jam. Pertanyaannya apa ini? Mereka akan berpapasan jam berapa? Iya, ini pertanyaan ini nyambungnya ke Vita. Ya, jadi punya Vita. Jadi jam 10 tambah 2/3 jam. 2/3 jam itu berapa menit? 2/3 jam itu 40 menit. Jadi 10:40. Begitu. Bingung ora ki? Bingung ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah kalau bingung berarti ikut berpikir gitu. Oke. Kalau guru kelas 1 memang pas matematika bingung terus. Ya kalau guru kelas bawah tapi enggak kok Bu. Asal ngerti kata kuncinya terus tahu yang dimau soal itu apaan. Kalau saya sih, kalau saya sih pakai ginian tergantung sih balik lagi kita mau pakai rumusan kayak gini atau mikir pakai logika tadi tuh. Kayak Pak Aziz bilang. Buat aja rumus sendiri gitu sampai nemu orang itu cuma opsi 1A sampai E kok gitu. Tinggal milih aja. Aku Bu Desi masa pakai Z sampai Z.
Makanya minimal opsinya kan nggak banyak. Tuh, Tapi saya sengaja buka kelas matematika ini biar maksudnya kita belajar ya Bu, maksimal makasih. gitu loh semua Ya, gitu. sampai pusing, Bu. Nah, walaupun saya juga waktu kemarin matematikanya saya lewatin gitu, karena soalnya paling 8 nggak sampai 10. 10 kayaknya deh. Iya, pokoknya gitu deh. Yang hitung-hitungan kayak gini kan nggak sampai 10, Beb. Ya benar. Kayaknya kuncinya ya kerjain semua soal. Pak Aziz ada grup WA-nya enggak Pak? Atau grup tele? Apa tele di itu aja Grup UKM PMPPG. PPG. Heeh. Yang bareng sama Bu Desi ya Bu? Iya. Ya tuh kepala sukunya. Kalau kami Saya- kirim matematika atau penjelasan Saya ya anak Pak? buahnya Pak Aziz, Bu, di sana. Lanjut. Lanjut, Ini Masa. masih ada nggak ya? Coba Iya. tak next. Nah ini soalnya sama. Ini apa ini? Oh ini pada waktu yang sama nih. Ini waktunya sama. Pertanyaannya papasan doang. Jadi rumusnya gimana nih kalau waktunya sama berpapasan gitu ya? Ya tinggal jarak ya. Jarak dibagi kecepatan. Jarak Tambah. dibagi kecepatan ya. Jumlah Jadi 9 dibagi 12 ditambah 12 15. tambah 15. 9 dibagi 20. 7. 1/3. Dengan 1/3 jam. 20 menit. Yaitu 20 menit. 20 menit. Yang tanyain bukan waktu. Yang tanyain jarak. Jarak. Yuda. 20 menit berjalan. Berarti ya 9 dibagi 3, kali 15. Kali kali W. 5 kilo. Itu ya. kecepatannya pakai yang itu ya Pak, yang pertama, yang Yuda ya. Nah ini pertanyaannya Yuda. Ya. Oh, benar-benar. Itu harus tinggi banget. Apa nih? Ini berpapasan sama ya. Sama ya tadi ya. Clara akan berangkat menjenguk Santi. Clara berangkat pada pukul 10. Katakan 55 km. Pada waktu yang sama. Sama ya. Nanti ternyata sudah merasa sehat sehingga memutuskan untuk pulang. Nanti dijemput dengan menggunakan mobil kecepatan 45. Nah ini mereka kan berpapasan pada pukul berapa ini ya. Jadi sama ya. Jarak mana jarak 60 dibagi 45 tambah 55. 100. 60 dibagi berapa nih? 100. 100 ya? 6/10 jam. 6/10 jam. Biarin aja 6/10 jam. Kalau kita ngomong ke menit kan jadi kepenak. 6/10 kali 60. Berarti jadinya 36 menit. Maka pada pukul berarti 10.15 tambah 36 menit. Berarti 10 51. 51. Itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Alhamdulillah rampung. Aduh Pak, ngerti saat ini, enggak tahu besok-besok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Begono, Mak Desi. Terima kasih, Pak. Bu.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih Banyak, Pak. banyak Dan kebenaran. telah Pak. selalu jauh menyesatkan Bapak Ibu. Pinter Bapak. Sangat membantu, Pak. Pak Ini Aziz dari mana aja kebumennya sih? mana? Dari mana aja? Pak Aziz kebumennya mana? Pulus pesantren. Aku Gombong Pak Aziz. Awang Gombong. Iya, Ngajar di mana, Bu? di SD Pakuran, Buayan. Oh, Buayan, Gunung. Iya, Hi, Pak Aziz. ya, Bu Ida, samperin Bu Ida. Minta nomor HP-nya Pak Aziz. Iya. Udah Bu Ida, Maunya. Bu Ida, Desi minta nomor HP-nya Pak Aziz itu baru tadi dikasih sama dia tuh, memang kualat sama kakak ini tuh. Wah, Itu Bu langsung Ida, ngasih. samperin ya. Nanti bagi langsung ilmunya. ngasih. Bu Desi, ini tetangga aku. Jambak, sananya jambak langsung. nih. Nyari. Makasih Pak, kami izin save ya. Catat loh Pak Aziz. Pak Aziz bulus pesantrennya mana? Waduh, kelapa sawit tahu. Oh, Tahu, Bapak tahu. Sami tahu lah. Pak Aziz ngajarnya di mana? Aduh, Pengangguran nih. Lagi dipecat ya guys. Pak Aziz, kalian nomor rekeningnya itu Bu Ida. Udah, samperin Bu Ida. Bawain itu buah yang Ida, banyak. nanti kasih Iya, ke kami. betul. Kita datengin ya. Oke, Pak Aziz, boleh ini nggak, boleh izin nggak stop Iya. screen, kita foto-foto dulu lah sebagai apa namanya, sebagai dokumentasi lah, kenang-kenangan gitu. Aduh, gak pakai jilbab ini Bu. Saya nggak pakai baju Bu. Bentar Bu, tunggu. Stop screen-nya baby. Bu Desi, Yes. cantik banget. Berarti aku nggak usah mandi ya, besok nggak usah mandi aja. Jangan fitnah gitu, kasihan. Itu anak orang yang difitnah. Beneran, gak bohong. Jadi Pak Aziz ini adalah beliau wakil presiden di forum PPGJI, forum PPGJ Indonesia, ya, di Telegramnya ada. Telegramnya apa? FPPGCI. Iya. Bu Desi, Sri, aku belum masuk telegramnya. masuk dong. Saya itu ini yang share screen-nya udah Ini cukup suaranya aja. bener gak sih? Beneran Pak Aziz. Pak Aziz mana? Ini Pak Aziz. Nyamperin Bu Ida. Masih Iya, ya, masih Oh, share besok screen ya. Kemarin besok pagi aku di dinas. Di dinas beneran? Ya Allah, alhamdulillah. Temuin Bu Ida. Dinas. Iya, besok deh. Viewernya tak ubah dulu, Bude. Yes, diubah dulu. Ngapain sih jadi kayak gini? Itu sih punya kerjaan. Pak Aziz sibuk ya Pak Aziz. Kami mau minta tolong Pak Aziz, zoom-nya Pak Aziz. Ya, Ini saya culik beliau malam hari ini, padahal dia tuh susah banget loh, susah banget dianuin, digituin pokoknya. Alhamdulillah hari ini bisa ya Yang Bu Des. Itu Sekarang dengan ancaman kalau nggak mau disantet, buruan lu ajarin anak-anakku nih. Udah belum? udah lo yang mau. Udah di screenshot belum, Pak Aziz? Lo, gue. Ini apa si ompong nih Pak Aziz? Mana nih Bu Yuni tadi ya? Nih Pak, halo. Yang orang Bu Ida, Buayan. Bu Ida. saya Pak Ida. Besok aku ketemu ya buat minta ajarin. ini besok pagi aku di dinas. Privat. Main ke Gedung Putih. Pak Aziz di dinas beneran ya? Enggak, cuma main. Ya, dulu aja Bu Ida sebelumnya.
Ini laptopku lagi bermasalah nih Pak Aziz. Tolong screenshot Kita dong. pakai HP. Bu Desi cantik banget. Ya, cantik Suaranya. suaranya. Orang Bu jangan difitnah-fitnah gitu. Aku nggak bisa back gitu loh. Oke, CRS pun aku nggak bisa nih, serius nih error laptopnya. Tolong di screenshot dong teman-teman. Cuma dapat screenshot aja 1. Yang di halaman 1. Ini nanti kirim ke grup ya. Yes, nanti kirim ke grup. Tapi yang halaman 1 aja yang ada gambarnya, yang ada mukanya. Selebihnya nggak ada. Mas Kabul, gimana? Banjir nggak di situ? Aman ya? Ini nggak ada orang out. Aman. Siapa? Siapa yang rawatnya? Siapa masuk? Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak ajakin. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pembelajaran lainnya, Udah di kita lanjutkan screenshot besok. kok. Udah. Baru mau buka laptop. Oh ya udah belum deh. Buka aja laptopnya buka. Pak Kabul, Halo Pak. Abu. Asuhantoro. Aziz masih muda banget. Masih Ini dong. kecil dia. Karena kemarin sore. Desi pantas jadi seorang penyiar. Yuk, siap action halaman 1 ini ada berapa halaman sih? Ada 3 halaman nih. Desi. Halaman 1 dulu nih. Bun. Balik lagi sih. Mana sih Bu Ida, lihat mukamu dong Bu Ida. Dari tadi suara doang. Nggak pakai kerudung, nggak pakai baju, nggak pakai. Ya Allah pakai mukena buruan deh. Buruan. Besok kalau ketemu Pak Aziz. Pak Aziz besok kalau ketemu sama kamu nggak usah diiniin ya. Soalnya kita nggak tahu wajahnya dia gimana. Ini halaman 2 nggak ada yang buka kamera. Ini udah pada masuk grup belum nih? Grup Grup mana? Telegram. Atau masukin aja di OOT gitu ya. Enggak Pak. PPG Jangan apa bisa. itu? Desi aku minta link Telegram dong. Oke, nanti dikirimin. Terima kasih Bu Desi cantik. PPG. Rayuan. Nggak bisa tidur nanti ngumpul. Oh iya, besok mulai tes ya. Tahap 2. Ini banyak yang ini ternyata banyak yang taker malah. Oh, ini banyak retaker ya. Semangat deh. Makasih. Ya, Sudah semangat. difotoin belum Pak Aziz? Tes tahap 2 yang retaker. Anak kecil-kecilnya sama. Aku Pak Ajis, aku retaker. Sama-sama Ibu Hanifah. Oh, Wida, angkatan 2000 berapa Wida? 19 apa 21? Astagfirullahaladzim, jahat banget. 21 kemarin angkatan 4. Oh, 21. Angkatannya Bu Desi ya? Angkatan aku barengan. UPI. Nggak tahu di mana beliaunya di mana. Oke, terima kasih. Maaf ya kalau banyak salah ya. Maaf ya terlalu jauh menyesatkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ajis, Pak Ajis Oke, gitu. sampai jumpa di Telegram. Sama-sama. Bu Desi. Oke. Aduh, itu yang sebut nama saya. Saya Saya susah tutup tidur dulu teman. ya. Nanti yang closing statement closing statement yang closing Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berhamu juga loh kita sama aja Pak Aziz. Oke, Yang pembahasan tadi gimana Bu Desi? kenapa sayang? Yang pembahasan tadi bisa dikirim filenya. Oh, pembahasan nanti kita kirimin video ya. Nanti akan dikirimin videonya. Oke, siap. Lewat drive paling. Itu aja ya teman-teman ya. Ya. Untuk matematikanya fokus ke matematika dulu. Nanti biar nggak kecampur-kecampur. Zoom-nya 2 ya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih.